Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru berharap hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan luar biasa. Kita kembali lagi dalam pembelajaran agama Kristen. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini disertai oleh Tuhan. Anak-anak, mari siapkan hati kita dan lipat tangannya, tutup mata untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami belajar bersama-sama pendidikan agama Kristen. Berkati semua anak-anak walaupun mereka belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan, sertai dan lindungi pembelajaran hari ini dari awal sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah anak-anak, pujian tadi mengatakan bahwa anak-anak dan kita semua di dalam Tuhan Yesus kita harus bersaudara. Nah, bersaudara itu dengan siapa saja? Berarti dengan semua orang. Anak-anak, pujian tadi mengantarkan kita pada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu rukun dengan tetangga. Hari ini untuk anak-anak kelas 2 pada pembelajaran ke-8 dengan tema rukun dengan tetangga. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis dulu, yaitu alat tulis, menyiapkan buku, dan juga tidak lupa anak-anak juga harus menyiapkan Alkitab, karena hari ini kita juga akan membaca Alkitab. Nah, untuk apa kita belajar tentang rukun dengan tetangga? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar anak-anak atau siswa mengerti, memahami apa arti kata tetangga. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar siswa mengenali siapa tetangga di dekat tempat tinggalnya. Nah anak-anak, silahkan hari ini kita akan membaca Alkitab kita sama-sama. Dasar kebenaran firman Tuhan untuk pembelajaran kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Bu Colin, guru mengingatkan lagi bahwa buka Alkitabnya bersama-sama di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Anak-anak dan kita semua bahwa Tuhan Yesus menginginkan agar kita harus hidup damai dengan orang lain. Nah, apa itu kata damai? Damai itu artinya apa? Siapa yang bisa menjawab? Nah, damai artinya nyaman, tenang, dan tidak ada yang namanya permusuhan. Itu adalah arti kata damai. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita itu harus berdamai dengan siapa?
firman Tuhan hari ini yang kita baca bersama-sama menjelaskan di sini bahwa hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lainnya. Berarti kita harus menjadi pembawa damai untuk semua orang yang ada di sekitar kita, termasuk siapa anak-anak, termasuk adalah tetangga kita. Nah anak-anak, kita akan masuk pada pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu arti kata tetangga. Nah tetangga itu adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan kita. Anak-anak bisa lihat di sekeliling rumahnya anak-anak. Biasanya tetangga itu ada di depan rumah kita, ada yang di belakang rumah kita, ada di samping kiri rumah kita, dan juga ada di samping kanan rumah kita. Nah, tetangga itu adalah orang-orang yang siap membantu dan menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Nah, dalam bertetangga, kita tidak hanya hidup atau bertetangga dengan orang yang seagama dengan kita, sesuku dengan kita, atau bahkan sebangsa dengan kita. Ternyata di dalam bertetangga itu bisa dengan yang berbeda agama, berbeda suku, dan juga bisa berbeda bangsa. Nah anak-anak, ketika kita bertetangga itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kalau kita itu hidup sendiri pasti tidak sangat menyenangkan. Tapi ketika kita hidup bertetangga, kita bisa bermain bersama, kita bisa belajar bersama, dan itu adalah hal yang sangat menyenangkan bagi kita semua. Nah anak-anak, ketika kita dalam bertetangga tidak hanya bermain bersama atau tidak hanya belajar bersama, tapi terkadang ketika ada lomba untuk merayakan 17 Agustus atau merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, biasanya di sekitar rumah kita diadakan lomba. Nah biasanya setiap kita pasti akan sangat senang menyambut untuk mengadakan lomba bersama-sama. Nah itu adalah contoh ketika kita itu hidup bertetangga satu dengan yang lainnya. Nah anak-anak, ketika kita bertetangga, anak-anak juga harus paham dan harus tahu siapa nama tetangga anak-anak, baik itu yang ada di depan rumah, yang ada di belakang rumah, yang ada di samping kiri, dan juga yang ada di samping kanan rumah anak-anak. Jangan sampai anak-anak suka bermain atau belajar bersama tapi tidak tahu nama dari tetangganya anak-anak. Oleh karena itu, tugas yang Bu Pauline kasih hari ini, anak-anak menulis di buku tulisnya masing-masing siapa saja nama tetangganya anak-anak yang ada di dekat rumahnya anak-anak. Nah, tugas yang kedua, tadi anak-anak bersama dengan Bu Guru sudah membaca Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Anak-anak bisa membaca dan menghafal dan bisa mengirim videonya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih untuk tetangga yang Tuhan berikan di sekitar rumah kami. Ajari kami untuk menjadi pembawa damai untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati semua anak-anak yang belajar dari rumah. Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, Bu Pauline tetap mengingatkan bagi kita semua, walaupun kita tetap belajar dari rumah, kita harus belajar untuk menjalankan protokol kesehatan, yaitu yang pertama, kita semua harus memakai masker, dan yang kedua, anak-anak jangan lupa selalu mencuci tangan, dan yang ketiga, anak-anak harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.